kita walaupun kesenian tradisional seperti ini, kita harus beradaptasi, mengikuti zaman di dalam teateritas, teater, dalam bahasa. Kita harus beradaptasi dengan para penonton itu. Topeng Banjet, JT Kerdigari khas budaya Kabupaten Karawang. Anu tadi ciri khasna Eta jati diri topeng Eta. Topeng Banjet. Ancam kepunahannya itu terlindasnya karena perkembangan budaya-budaya dari luar. Saya ada amanah dari orang tua, ya udah terusin aja. Ibu nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa ngasih harta warisan ini itu. Penting ibu ngasih ilmu yang itu, yaitu jadi pesinden itu gitu. Intinya mau mengharumkan lebih dalam, lebih bikin wah gitulah. Jangan sampai hapus lah, jangan sampai hilang. Supaya ulah leungit gitu, darah seni teh gitu. Sayang dari ngegali awalnya itu. Itu namanya non busina. Berdelapan busina gitu. Saya Agus Saban. Saya adalah seniman topeng Banjet dari Asmara. Generasi yang keempat. Alhamdulillah saya bisa melestarikan budaya seperti topeng Banjet ini. Dan saya juga merasa bangga bisa meneruskan perjuangan bapak saya dulu sampai sekarang masih berjalan dengan baik. Sejarahnya topeng Banjet emang kalau setiap manggung itu dulunya itu kalau setiap manggung paling kesenian ini adanya di seperti acara-acara tertentu ya, di hajatan terutama ya, ada di ruatan. Seperti kalau di kampung namanya juga bebaritan, hajat bumi, ya itu pakai topeng Banjet gitu. Nah, kolong-kolong ieu tah, yang bersih. Tah eta kolong-kolongna. Walaupun kita adalah seniman kecil, seniman daerah, seniman kesenian tradisional, saya merasa bangga bisa menghibur orang banyak begitu, bisa membahagiakan penonton, bisa membawa teman-teman untuk berkesenian begitu. Kita kan jadi seni nggak neko-neko, nggak gimana. Kayak gitu perjalanannya pahit, perjalanannya makanya yang sekarang tuh kalau bisa gitu ya bersyukur, manfaatin selagi muda, selagi tenaga kuat gitu, manfaatin. Saya terutama darah asli dari topeng Banjet lah, dari sinden itu yang namanya Mak Ocah itu dulu. Memang itu ibu saya, alhamdulillah sampai sekarang meneruskan suaranya, bakatnya ibu saya gitu. Teteh juga mantan penari, sekaligus pemain, pemeran, sekaligus pesinden. Alhamdulillah sampai sekarang aktif gitu. Makanya yang sekarang itu penari-penari sekarang, alhamdulillah harus bangga. Saya mendapatkan piagam penghargaan sebagai
Alisaban Maestro itu jadi beban saya. Ya takutnya saya nggak bisa berkarya seperti bapak saya begitu. Ini segini banyaknya piagam, trofi dan piala ini apa untuk kedepannya, untuk apa ini saya juga belum mengerti gitu. Ini kan piagam hampir 20. Kalau nggak ada direspon atau nggak ada dilirik sama pemerintah, ya buat apa saya mendapatkan ini semua? Ini kan semua ini kan mengharumkan atas nama daerah sendiri. Seperti mengharumkan nama daerah, mengharumkan nama keseniannya sendiri. Ya percuma saja saya mendapatkan ini. Percuma kalau nggak ada toleransi dan pihak-pihak yang lain yang melirik penghargaan ini begitu. Ini cerita dari bapak saya, melontarkan dan mengasih tahu kepada anaknya, jangan sampai sejarah-sejarah ini hilang. Dulunya emang ini kesenian dari dari luar juga, seperti dari Tionghoa lah intinya gitu. Karena perkembangan zaman, jadi kolaborasi dengan pencak silat yang ada asli di Indonesia. Perkembangannya memang dulu waktu bapak saya menceritakan tentang topeng Banjet adanya di daerah Betawi. Ya, seperti di Cisalak, terus di Bambu Apus. Emang saya juga masih ada keturunan dari sana juga gitu. Ya karena berkembangnya topeng Banjet, sekarang ada di Kerawang, ada di Bekasi, ada di Subang, ada di Cirebon. Emang dulunya itu satu rumpun, satu keluarga. Ya dikarenakan kalau topeng emang kesenian tradisional daerah, dia mencari daerah-daerah yang panen padi itu, baru dia bisa menampilkan dan berekspresi untuk ditonton. Seperti di Kerawang ada yang panen, contohnya kakek saya dari Cisalak datang ke Kerawang, ya itu ngejar-ngejar orang panen. Disitulah itu kebutuhan kehidupan dia berjalan gitu, intinya ngamen. Dulu mah bahasanya ngamen. Ayeuna di kundangan. Ya kalau untuk menyiarkan agama seperti agama Islam, kan di dalam satu kesenian tradisional ini ada satu judul cerita. Seumpama kalau malam ini kita membukakan riwayat, ada kan tokoh-tokoh keagamaan seperti mendidik anak muridnya gitu, jemaahnya seperti itu ada gitu kan, termasuk menyiarkan agama juga kan. Entan. Keng. Entan. Contoh seperti saya sebagai ustadz di dalam cerita itu, ya menyiarkan agamanya dengan benar, dengan baik, untuk memberi contoh yang baik kepada anak buahnya begitu. Di dalam satu judul cerita itu pasti ada, setiap judul cerita pasti ada kebaikan dan kejahatan begitu. Kita memuka gambaran-gambaran di siar-siar Islam gitu. Walaupun kita sebagai seniman topeng Banjet begini masih ada loh pakem-pakem keagamaan begitu. Mau pati gaple.
itu yang dikatakan tadi ya, satu emang sudah tidak memahami untuk berpakaian, memakai kedoknya itu sudah tidak bisa memahami, dan kendalanya tidak bisa memakainya. Ya kedua, kita mau beli kemana kedok itu, yang bikinnya aja udah langka gitu. Karena perkembangan zaman sekarang sudah era-eranya lain gitu, kita beradaptasi dengan zaman, ada make up. Ya kenapa tidak sih kita bermakai make up begitu, diganti dengan make up. Ya itu emang sudah apa ya, jangan dirubah lagi. Karena kita pun walaupun memakai make up itu salah satu contoh kedok. Tadinya orang jelek jadi cakep, orang cakep jadi jelek karena make up itu. Karena kedok itu kan merupakan kedok juga make up. Cuman dia mah secara apa ya namanya, halus gitu. Kalau kedok kita kan beli dari kayu, susah, berat begitu. Geuning sok aya nanyakeun geuning tari eta ayeuna teu make kedok. Da emang baheula ge cikal bakal teu make kedok. Aya salah sahiji pamuda jajaka anu mikahayang ka eta topeng, teu laksana, ditolak cintana. Timbul niat jahatna. Boga kalakuan nu teu bener, niat jahat. Tah si penari topeng eta teh, si penari teh diguna-guna nepi ka beungeut teh ancur, barorok nepi ka bau beungeutna. Tah peuting ayeuna teh arek nabeuh. Kumaha sangkan eta berjalan kesenian penari eta bisa tampil. Nya aya ide, aya kreatif si penari teh make kedok. Tah disebut we penari topeng. Baheula mah cikal bakalna teh emang teu make kedok. Tak ayeuna geuning teu make kedok deh karena naon? Karena zaman make up. Saya juga merasa miris dan merasa takut kehilangan jati diri. Ya emang kalau ada pengrajinnya atau saya gampang belinya, emang saya juga pengen menerapkan pakai kedok itu, pakai topeng itu, gitu. Saya juga merasa miris. Karena apa? Karena ya takut kehilangan jati diri topengnya itu. Ya, kita mau beli kemana? Yang bikinnya ada sudah nggak ada, gitu. Saya juga ingin menerapkan ke generasi-generasi seperti ke anak saya, ke saudara-saudara saya, ke anak-anak buah saya, terus ke generasi-generasi sekarang yang ada di kalangan masyarakat, gitu. Saya juga ingin menerapkan si penari topengnya itu memakai aslinya gitu, pakai topeng begitu. Adiana Gusti yang widin ngatur kau yang malukna kamana ngaitkeun kincir kakale katojo bulan kamana ngaitkeun. Alhamdulillah di mata masyarakat antusias pen lah sekarang gitu ya, penggemar tuh alhamdulillah masih ada yang ini kan saya, apalagi sekarang saya udah mimpin gitu. Intinya ekonomi, pengen nyenangin ibu, pengen nyenangin orang tua aja gitu ya. Orang dulunya gitulah sakit gitu. Sekarang mah enak, anak muda pengen ini, pengen langsung duit ini duit. Kalau dulu enggak, kata Sunda mah tuh diwarahnya keras gitu ya sama orang tua. Sampai sekarang tuh masih melekat gitu. Kukuring dong ya, kuring. Aya kelbok rik di panggian. Kukuring. Hiji tolek. Di bejaan atuh. Di bejaan atuh. Aya kelbok keur-keureun. Sia lain kemana? Ayan mare dan juga aja kan. Dari lah nyanyi nak. Aya kelbok rik di pandian. Kukuring. Aya kelbok keur-keureun. Kusia. Gede. Sering mau nya? Heeh. Ye, kedong heula, teu tanya heula cek peot naon aing naon. Acak aing teh kieu ya.
Lihat alat musik naon. Orang sakit sih pengen punya kita gimana gitu. Walaupun hasil dari seni, manfaat barokah gitu aja gitu. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya eksis di dunia seni, alhamdulillah gitu ya. Ya makanya itu kalau kita nggak nurutin orang tua dulu ya, habis ya orang kalangan maaf aja ya, sekolah aja, pulang manggung sekolah, pulang manggung sekolah aja sampai ngantuk begini nih. Tapi sambil sekolah loh. Kok ngantuk? Ya kan pulang manggung. Jam berapa? Ya pulang manggung kan dulu jam 3 dulu. Jam 3 baru pulang. Dari siang jam 10 berangkat. Pulang jam 4. Kadang-kadang sampai rumah apalagi kalau jauh gitu ya. Ya kan harus berangkat sekolah dari umur 5 tahun itu. Emangnya pahit lah perjalanan seni itu kalau saya gitu. Orang susah tapi sampai sekarang alhamdulillah gitu ya. Intinya tuh apa ya, dunia tuh kalau dunia tuh nggak jadi masalah saya mah. Yang penting apa, bisa menghibur orang-orang. Ya emang kalau boleh dikatakan redup di kalangan atas, terang di kalangan bawah, seperti emang di kalangan bawah masih eksis, masih digemari kesenian ini di kalangan masyarakat. Kalau di kalangan atas seperti orang-orang elit ya emang sudah tidak menyukai. Awas ya lagi, awas ya, kieu. Can bisa kene wae geuning. Ye, tong disedekeun eta tong Kak, cicing. Nah, talian sok, kana tiang tak kali eta talian sok. Talian. Sedihnya saya sebagai seorang seniman, kok jangankan siswanya, gurunya aja sudah tidak tahu apa itu kesenian topeng banjet gitu. Itulah di kalangan atas emang topeng banjet sudah meredup, hampir gelap. Kalau di kalangan masyarakat bawah, kalangan masyarakat kecil ya masih eksis, masih digemari. Hatur nuhun, tawing mah kitu mentak nanya teu waleh-waleh. Nya hiji meureunnan uing teh kalanceuk nya kakolot, nya uing warga Bapak Lurah, warga meureunnan aparatur di dieu kitu nya. Nuhun uing dibere atikan, dibere solusi, dibere gambaran gitu. Nya model meureun ranah nya kitu keneh, meureun hayang aya kamajuan gitu. Nitip seni anu aya di dieu ulana pikeun ka pareum. Nya Lajengkeun aya naon pikeun kaperluan kapentingan seni anu aya di Desa Karangjaya, sok Desa Karangjaya selaku aparat siap ngabantu. Ya, amin. Nah, uing hatur nuhun, sakali deui uing ngahaturkeun nuhun. Jadi uingna semangat deui ngamumule ieu seni, berjuang deui supaya sangkan alus pan cek. Amin. Palurah teh mah gitu. Ya kalau dikatakan ketinggalan zaman enggak. Karena di musiknya juga sudah modern. Seperti ini kan seperti wayang golek gitu, bisa instrumen apapun bisa. Contoh sekarang dangdut ya membawakan sebuah lagu ini contoh, tapi dia pakemnya dengan keyboard, dengan gitar. Kalau di topeng lagu itu tapi kesenian bisa dengan gamelan begitu. Itu kan satu keunikan. Oh iya, pasti ada perajiwana. Oh iya, sepasang dasi kembang lilin, panas kentang jalan nuriling. Oh iya, sayang disayang. Banjet harus Karawang.
lamun lain paparean moal bandil sisik perigi bandil Saya optimis. Ini kedepannya pasti bisa berkembang. Kalau si pelaku-pelakunya kreatif. Sebab di zaman ke zaman seperti gamelan, seperti lagu-lagunya, seperti lawakannya sudah lain-lain gitu. Ada kemajuan. Makanya saya optimis. Kesenian ini pasti berkembang, masih ada kelanjutannya untuk tahun-tahun ke depan. Seumpama ini kesenian khas Kabupaten Karawang hilang dan punah, jati diri orang Karawang sudah hilang juga. Karena budayanya sudah hilang, apalagi ntar orang-orangnya tidak berbudaya. Kalau orangnya tidak berbudaya, kesononya gimana? Harapannya jangan sampailah, jangan sampai punah, jangan sampai gitulah terinjak-injak seni-seni lain gitu ya. Apalagi teteh seni dari pinggiran ini kan disebutnya pinggiran, ini kan pinggir laut. Intinya kata orang Sunda mah pasisian gitu. Jangan sampai, tolonglah seniman-seniman yang kecil itu umpama apa itu angkat gimana pengen main di ibarat di hotel, di apa, apalagi ke luar negeri belum pernah.